kalau untuk hukum menikah itu sendiri Ustaz, kita mungkin sering dengar menikah itu sunnah dan sebagainya. Apakah hukumnya hanya sunnah atau mungkin bisa berubah menjadi hukum-hukum yang lain terkait menikah ini? Baik. Pada dasarnya hukum menikah ini adalah anjurannya, di sunnah itu kan. Mustahab. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan, muakkad seperti itu. Cuman nikah ini bisa hukumnya ini bisa berubah. Meskipun hukum asal dari sunnah ini ya dianjurkan, karena itu adalah sunnah ini adalah kebiasaan dan para nabi dan rasul mereka pada menikah. Yang pertama, bisa berubah menjadi wajib. Kapan seseorang ini wajib untuk menikah? Kalau syahwatnya sudah mempuncak dan dia khawatir untuk terperosok ke dalam perzinahan. Maka dalam hal ini mereka orang seperti ini harus segera untuk menikah. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda. Syabab sudah kita bahaskan tentang pemuda. Pemuda ini ya orang yang masih muda, masih energik. Secara khusus dia belum mempunyai pasangan. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mempunyai ba'ah, kemampuan. Ba'ah di sini para ulama menafsirkan, mensyarahkan makna ba'ah ini tidak hanya secara materi saja, tetapi secara fisik, secara emosional, secara psikis juga. Jadi ketika ba'ah ini bahkan ada yang mengatakan yang lain adalah al-qudrah alal jima'. Jadi sudah mampu untuk melakukan hubungan badan karena dia sudah balik seperti itu. Ada kecenderungan untuk itu, maka segeralah dia menikah. Jadi sudah punya modal secara materi dan non materi sudah siap, maka hendaklah dia segera menikah. Wajib dia menikah, takut pada perzinahan. Ya, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah ini lebih menundukkan pandangan. Ya, karena sudah punya pasangan. Jadi sudah punya pasangan sehingga diharapkan setelah menikah dia pandangannya enggak banyak kemana-mana, enggak lirik sana lirik sini, karena sudah ada pasangannya seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatan. Dalam hal ini adalah menjaga kemaluan sehingga dia tidak terperosok terjerumus ke dalam perzinahan karena dia sudah dibentengi dengan pasangannya. Ya, karena dengan menikah orang bisa menundukkan pandangan. Kemudian kalaupun dia ada keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, ada istrinya, ada pasangannya yang sah. Sehingga dengan ini dia akan merasa lebih tenang, tentram seperti itu. Ya. Kemudian wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, artinya dia belum punya modal untuk menikah secara materi, zahir dan batin, secara materi dan non materi, maka adalah dia berpuasa atau dia sering berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa seseorang ini bisa mendapatkan bentengnya sehingga dia tidak mudah untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, yaitu perzinahan. Itu yang pertama adalah hukum menikah ini adalah apa? Wajib. Kemudian bisa berubah menjadi sunnah. Ya, sudah ada keinginan, sudah ada dia punya syahwat, tetapi apa? Dia tidak begitu khawatir untuk terperosok ke dalam perzinahan. Jadi masih bisa ditahan seperti itu. Maka hal semacam ini, maka hukumnya menjadi apa? Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi mubah, menjadi boleh. Kapan menikah ini menjadi mubah atau boleh? Ketika tidak ada syahwat keinginan yang mempuncak dan tidak ada kecenderungan untuk apa? Melakukan perzinahan, tidak ada gangguan yang begitu berarti. Maka di sini menjadi hal yang mubah. Kapan menjadi makruh? Kalau khawatir kalau menikah dia tidak bisa mencukupi kebutuhan istrinya, baik kebutuhan secara biologis ataupun secara kebutuhan apa lahiriahnya, zahir dan batin. Dia ini apa? Khawatir kalau nggak bisa, mungkin kurang, nggak mapan, belum mapan dan sebagainya, belum siap. Ya. Kemudian bisa menjadi haram karena apa? Ada niatan ketika menikah ini ingin menyakiti hati seorang istri atau pasangannya. Ada kasus teman-teman semua, ada orang yang nikah itu kan, ada kasus di mana orang ini suka sama kakaknya seperti itu, ya kan? Ternyata nggak dapat kakaknya, menikah dengan adiknya.
Dengan harapan apa? Dia biar bisa ketemu sama kakaknya seperti itu. Nah, ini kan akhirnya jadi masalah, musibah. Yang terjadi apa? Pernikahannya nggak langgeng. Karena ada niatan-niatan yang tidak baik. Maka semacam ini apa? Tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Ada niatan yang tidak baik dalam menikah, maka itu hukumnya haram. Berarti tadi hukumnya ada bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bisa haram. Kalau untuk manfaat dan tujuan dari menikah itu sendiri, Ustaz, apa aja manfaat dan tujuan dari menikah itu? Baik, manfaat dan tujuan menikah. Yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Allah memerintahkan kepada manusia, orang yang beriman, untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita-wanita yang baik, ya. 2, 3 atau 4. Wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang jomblo di antara kalian, ya, yang belum punya pasangan, dan juga hamba sahayamu yang soleh, dan juga budak-budak perempuan kamu. Nikahkan mereka, ya, supaya mereka lebih tenang menjalani kehidupan ini, ya. Karena dengan menikah diharapkan seseorang ini semakin khusyuk ibadahnya. Kemudian takwa, separuh dari ketakwaan ini sudah dia dapatkan dengan menikah. Nah, di sini taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Rasul juga mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ingin sholat malam seluruh malam. Dia ingin sholat seluruh malam tanpa dia istirahat, tanpa dia tidur. Kemudian datang orang kedua, saya akan berpuasa setiap harinya tanpa jeda. Kemudian yang ketiga, saya akan membujang dan tidak akan menikah. Maka Rasulullah menjawab ketiga orang ini, saya adalah orang yang sholat malam, tetapi aku juga memberikan hak kepada tubuhku untuk istirahat, untuk tidur. Kemudian kepada orang yang kedua, saya puasa, saya juga berbuka. Artinya apa? Ya, ini hari puasa, ada hari yang dijadikan untuk tidak puasa. Tidak semua 1 tahun ini dijadikan untuk puasa seluruhnya. Kemudian yang ketiga, ada orang yang berniat untuk membujang. Karena untuk menggapai keridhaan Allah, dia mau membujang sampai dia meninggal dunia, tidak mau menikah. Apa kata Rasulullah? Wa ana atazawwajun nisa, saya pun juga menikahi wanita, saya menikahi istri-istri saya. Jadi untuk mencapai pada level takwa ini bukan berarti seseorang ini harus sholat seluruh malam, kemudian dia puasa setahun penuh, tidak pernah ada hari untuk dia tidak puasa, dan juga dia membujang seumur hidupnya. Tetapi sholat sunnah malam juga ada tidurnya, puasa juga ada hari yang digunakan untuk tidak berpuasa, dan juga menikah dengan wanita. Itu dengan hal ini kita sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga ittiba kepada Rasul. Nabi dan Rasul ini menikah mereka ini. Orang-orang yang soleh banyak yang menikah. Meskipun ada sebagian orang soleh seperti Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka ini beliau-beliau ini tidak menikah. Karena apa? Kesibukan mereka terhadap ilmu. Ada yang dipenjara juga, nggak sempat. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak menikahnya mereka ini karena ada hal-hal yang mengakibatkan tidak menyempatkan, sehingga memberikan ruang kepada mereka untuk menikah. Tetapi ini hal yang sangat jarang seperti itu. Tapi pada umumnya para ulama ini, orang-orang soleh, mereka juga menikah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk manfaat dan tujuan dari menikah adalah untuk menggapai sakinah, mawaddah, warahmah. Tertera dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Sudah ngelotok harusnya ini. Setiap undangan ada tertulis seperti ini. Dan saya juga biasa ngisi acara pernikahan, sudah ngelotok ini seperti ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah adalah diciptakanlah pasangan-pasangan dari jenis kalian. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian ini merasa tentram, tenang, tinggal kepadanya. Artinya apa? Merasa nyaman. Karena sakan ini secara bahasa adalah artinya tempat tinggal. Sakinah adalah ketenangan. Ketika seseorang merasa tentram dengan pasangannya ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah mudah-mudahan jadikan
yaitu apa, di antara kalian ini ada rasa cinta dan kasih sayang. Apa Ustadz bedanya mawaddah sama rahmah? Ya, cinta dan kasih sayang ya. Kalau secara bahasa Indonesia ini mawaddah ini, kata sebagian ulama mengatakan mawaddah ini cinta lebih kepada yang tampak secara fisikly. Ya. Cinta karena pasangan kita barangkali dia cantik ya, karena dia baik, karena dia pinter, karena dia gemati sama gemati, eman sama pasangannya, seperti itu lebih kepada cinta kepada hal-hal yang tampak. Tapi kalau rahmah karena kasih sayang, karena di sini kasih sayang ini kepada hal-hal yang yang sifatnya adalah batiniah. Makanya gini, ada orang kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua, sudah berumur ini kan, mereka masih bisa mesra dengan pasangannya. Mungkin secara mawadah, mungkin melihat pasangannya udah tua, udah nggak semenarik ketika masih muda. Tetapi ada kasih sayang yang tertinggal, ada kasih sayang tertinggal. Makanya kalau ini dipadukan secara mencintai fisik, jangan hanya karena fisiknya saja, tetapi harus didasari karena rahmah kasih sayang ya kepada pasangan kita, sehingga akan menjadi mampu melanggengkan pernikahan ini. Kemudian mendapat keturunan dan memperbanyak umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang sangat banyak cintanya, yang dia adalah penyayang. Wal walud yang ada dimungkinkan dia mempunyai keturunan yang banyak. Ya, karena apa? Sesungguhnya aku ini akan berbangga kepada para nabi yang lainnya di hari kiamat dengan jumlah kalian yang banyak, punya keturunan yang banyak dan lain sebagainya. Ini untuk mendapatkan keturunan yang banyak. Kemudian tidak lupa bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Jadi ibadah, salah satu ini adalah menikah ini ibadah, karena Nabi mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini adalah termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk sebagai umatku. Bahkan Nabi pernah mengatakan, Ustaz hati-hati Ustaz. Ya, ini untuk yang belum menikah kan. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, syarru mautakum uzzabukum. Ya. Orang yang mati yang paling buruk di antara kalian adalah yang mati dalam keadaan jomblo. Jadi seperti itu. Jadi memang sengaja untuk menjomblo, udah mampu tapi dia nggak nikah-nikah. Maka kata Nabi apa? Di antara orang yang meninggal yang dalam keadaan tidak baik itu adalah meninggal dalam keadaan jomblo. Padahal dia sudah mampu untuk apa? Untuk menikah. Ya barangkali kalau yang belum menikah, barangkali dia lagi ngumpulin modal untuk nikah, seperti itu.